Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Sipa. Saya berasal dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Fikih. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum yang bersifat amaliyah. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili. Dilihat dari sudut tata bahasa Arab, rangkaian kata usul fikih tersebut dinamakan tarkib idafi, sehingga dua kata itu memberi pengertian. Usul bagi fikih, usul adalah bentuk jamak dari kata ashal yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain. Pengertian ini, usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Selanjutnya, perkembangan fikih pada masa Nabi, sahabat, kontemporer, masa imam mazhab. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa ini fikih berkembang langsung melalui wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum Islam diturunkan melalui Al-Quran dan dijelaskan lebih lanjut melalui sunnah Nabi yang mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Fikih pada masa ini sangat praktis dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang kedua, masa sahabat. Dan yang ketiga, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengambil peran penting dalam merawat dan menyebarkan fikih. Mereka mengumpulkan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi serta memberikan fatwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, fikih mulai berkembang dari sistematis dengan adanya ijtihad atau usaha penafsiran hukum dari para sahabat-sahabat. Selanjutnya, masa imam mazhab. Pada periode ini, munculnya 4 mazhab besar dalam Islam. Yang pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, dan keempat Hambali. Para imam mazhab ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mengembangkan metodologi khusus dalam penafsiran hukum Islam. Mereka menggunakan sumber-sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau kesepakatan ulama, dan qiyas untuk merumuskan hukum-hukum fikih yang lebih terstruktur. Selanjutnya, masa kontemporer. Pada masa modern, fikih terus berkembang dengan adanya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Ulama kontemporer menghadapi tantangan baru dalam menerapkan hukum Islam pada konteks yang terus berubah. Mereka menggunakan pendekatan ijtihad untuk menjawab isu-isu modern seperti biotika, teknologi, informasi, dan hak asasi manusia sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar fikih. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang toharoh. Toharoh secara bahasa berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang hisyah, yang kasat mata, maupun yang maknawiyah, tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, toharoh berarti menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas atau sifat sesuatu yang menempel di badan dan menghalanginya sahnya sholat atau ibadah lainnya. Adapun jenis dan macam-macam air, yang pertama ada air mutlak. Air mutlak ada beberapa pembagian. Air mutlak yaitu pertama adalah air hujan, salju, dan air embun. Yang kedua ada air laut, ketiga air zam-zam, keempat air yang berubah-ubah, kelima ada air mustakmal, keenam air yang berubah karena benda suci, dan yang terakhir adalah air yang bertemu dengan najis. Selanjutnya definisi syarat sah dan rukun wudhu, mandi wajib, dan tayamum.
Yang pertama, wudhu adalah aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Rukun wudhu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya mandi wajib. Mandi wajib berarti mengguyur air ke seluruh badan. Syarat sah mandi wajib yaitu berniat sebelum memulai mandi wajib, beragama Islam, berakal, mumayyiz atau balik, dan menggunakan air yang suci. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, kecuali seperti cat kuku dan lain-lainnya, dan telah berhenti dari sesuatu yang mewajibkan mandi. Selanjutnya adalah tayamum. Menurut arti bahasa, tayamum berarti menyengaja. Sedangkan menurut terminologi syara, ialah berarti menyengajakan diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau 2 kali sentuhan dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadas bagi orang-orang yang tidak menemukan air atau takut ada bahaya apabila menggunakannya. Adapun rukun tayamum, yang pertama adalah niat sebelum melakukan tayamum, yang kedua membacakan bismillah dan membaca niat doa tayamum, kemudian menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel. Materi selanjutnya adalah pembahasan tentang sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara umum, sholat merupakan sebuah ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan saran untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terdapat berbagai amalan-amalan di dalamnya, dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan berbagai syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Baiklah, yang selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mampu melaksanakannya, dan yang kelima balik. Adapun macam-macam rukun sholat, yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat al-fatihah, kelima ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 tasyahud akhir, 10 duduk tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 salam, dan yang terakhir ke-13 yaitu tertib. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah, hukum perawatan jenazah yaitu fardu kifayah. Fardu kifai atau fardu kifayah dilihat dari segi bahasa bermaksud mencukupi dan memadai. Dari segi istilah adalah membawa maksud kewajiban yang difardukan atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, menyelenggarakan jenazah, dan mengajak kepada yang amar ma'ruf. Baiklah, selanjutnya pembahasan materi tentang puasa. Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Yaitu syarat wajib puasa, yang pertama berakal, kedua balik, yang ketiga kuat dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Adapun sunnahnya puasa, yang pertama puasa 6 hari dalam bulan Syawal, yang kedua puasa hari Arafah pada tanggal 9 bulan haji, kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunahkan atasnya. Yang ketiga puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, yang keempat puasa bulan Syaban, yang kelima puasa hari Senin dan hari Kamis,
Dan yang terakhir puasa tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Komariah atau tahun Hijriah. Baiklah, selanjutnya adapun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh pada saat siang hari bulan puasa. Yang keempat, keluar darah atau haid. Yang kelima, gila. Dan yang terakhir, keluar mani dengan sengaja. Mungkin hanya itu saja pembahasan materi tentang materi fikih pada materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.